Masa intens investigasi. Geger drama panas tak berujung antara pengacara kondang Farhad Abbas dengan Denny Sumargo. Ya, perihal Farhad Abbas sudah melaporkannya ke polisi, diakuinya sudah diketahui oleh Denny Sumargo. Dengan adanya laporan polisi yang dibuat Farhad Abbas, Denny Sumargo mengakui bahwa dirinya siap menghadapi laporan polisi yang dilakukan oleh Farhad Abbas. Lalu seperti apa respon Denny Sumargo ketika banyak netizen yang meminta kepadanya untuk melaporkan balik Farhad Abbas ke polisi? Lalu seperti apa respon Farhad Abbas saat Denny Sumargo mengatakan siap menghadapi laporan Farhad Abbas dan akan mempertimbangkan apakah akan melaporkan balik Farhad Abbas ke polisi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya mau lihat dia bisa ajar gimana kan dia. Siapa? Saya nggak takut. Ya, konflik yang memanas antara Denny Sumargo dengan pengacara kondang tanah air dan juga kuasa hukum Agus Salim Farhad Abbas sepertinya kian hari kian menarik untuk diperbincangkan. Bagaimana tidak? Seperti diketahui sebelumnya juga telah dilaporkan Farhad ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan pasal dugaan diskriminasi ras dan ujaran kebencian. Densu, sapaan akrabnya saat dikonfirmasi oleh awak media terkait hal ini, ternyata sudah mengetahui sedikit banyak terkait laporan tersebut. Mengaku pula akan mempersiapkan waktu dan tenaganya untuk khusus menjawab pertanyaan terkait hal ini, Densu pun sepertinya juga tak gegabah dalam menyikapi pelaporan yang bersumber dari kedatangannya malam hari ke kediaman Farhad untuk memintanya menghajar dirinya saat itu. Dan seperti inilah respon Denny Sumargo secara eksklusif saat diminta tanggapannya saat Farhad Abbas melaporkan dirinya ke polisi. Nanti saya akan memberikan respon dan jawaban yang lengkap pada waktunya yang tepat. Jadi untuk sekarang saya hanya bisa ngasih jawaban itu karena saya lihat ini arahnya udah kejauhan. Jadi nanti waktunya tepat, saya akan siapkan waktu buat teman-teman wartawan. Saya akan kasih jawaban dan juga respon. Ya lu kalau jadi gue juga pasti dateng lah kalau dipanggil malah. Ya, Denny Sumargo bahkan juga memberikan respon atas permintaan warganet yang banyak mendesaknya untuk bereaksi tegas terhadap laporan ini. Menurutnya, ia akan menyerahkan keputusan ini kembali kepada publik dan siap mendengar masukan. Apakah perkara ini akan dilanjutkannya dengan melaporkan balik ataupun tak memberikan respon apapun, seperti yang dilakukannya sebelum-sebelumnya. Bang Densu minta maaf. Sebenarnya Minta maaf itu gampang. Sebenarnya. Dia kan ada minta maaf tuh katanya, kata netizen. Saya juga minta maaf juga gampang. Maaf udah selesai. Kalau misalnya saya ada menyinggung atau apa gimana, saya minta maaf, itu perkara mudah gitu loh. Buat saya tuh, saya tidak terlalu gengsi untuk bilang maaf ya kalau misalnya menyakiti perasaanmu atau kemudian perkataan saya kasar. Tapi begini loh, dia menafsirkan itu sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian dia mengancam mau menghajar orang itu. Negara ini bisa dibegitukan sama dia gitu loh. Karena saya orang hukum, bapak saya orang hebat mungkin ya. Saya orang begini, ya ampun kita nih orang kecil bisa dibegitukan gitu. Oke, ya oke. Paham saya. Laporin, tanya netizen aja. Saya kembalikan ke netizen. Saya pribadi tidak melihat ini sebagai masalah personal lagi, karena saya udah bilang saya udah selesai waktu itu.
Jadi kalau netizen pengen saya laporkan, silakan. Sementara itu, Farhad Abbas sudah mengetahui bahwa Denny Sumargo telah tahu dilaporkan olehnya ke polisi, serta menyebutkan siap menghadapi laporan polisi yang dibuat Farhad Abbas. Selain itu, Denny Sumargo juga sedang mempertimbangkan apakah akan melaporkan balik Farhad Abbas ke polisi. Lalu seperti apa respon dari Farhad Abbas saat mengetahui bahwa Denny Sumargo tak tertutup kemungkinan akan melaporkan dirinya balik ke polisi? Dan seperti apa juga ketika Denny Sumargo mengaku siap menghadapi laporan polisi Farhad Abbas? Karena laporan ini sudah berjalan, pasti tentunya dia akan dipanggil dan didengar keterangannya ketika dia membicarakan apa artinya kan bahwa suku Makassar dengan suku Bugis. Menurut saya, biasanya orang Makassar juga banyak yang bisa berbahasa Bugis. Jadi jangan dipisahkan antara suku Makassar dengan Bugis, itu nggak boleh. Masalahnya pernyataan suku itu sudah selesai, jadi nggak boleh lah. Dia sebagai warga negara dia harus penuhi panggilannya itu. Nah kemudian ketika dia mengatakan Farhad dengan apa, lalu dia bilang itu adalah bahasa bagus, itu adalah hebat atau apalah menurut pengertiannya. Menurut saya setiap suku dimanapun berada, yang namanya kalimat itu adalah kalimat gak bagus, kalimat yang kotor lah, kalimat kotor itu kan setiap suku menyimpulkan tai itu gak bagus tuh, karena dia juga tinggal di Indonesia, jadi dia nggak boleh bilang bahwa itu adalah bahasa yang di luar tuh bagus. Dia tinggal di luar lah, nggak usah tinggal di sini. Lalu menanggapi kemudian ada lagi juga netizen untuk kan bertarung di ring tinju, mungkin Bang Farhad mau gak tuh bertarung di ring tinju kira-kira? Awalnya saya dengan Denny itu baik-baik saja. Kenapa saya berada di kasus ini? Saya melihat Agus ini terzolimin, terfitnah dan terbuli, dan itu sudah sepakat. Kemudian ketika dengar Denny menghubungi Wawa mau damai, ya saya kontak Denny. Dan dari dokumentasi pembicaraan saya, enggak ada kan ribut. Bahkan Denny itu mengatakan dia malah curiga sama Nopi, curiga dia. Jadi saya bilang sama Denny bahwa celakalah saya jika tidak memiliki niat baik dalam perkara ini, dan celaka pula orang yang tidak punya niat baik untuk perkara ini. Itu jelas-jelas sudah suatu protap yang saya alami. Nah kemudian awalnya saya dengan Krisna berdua untuk membela Agus. Nah tiba-tiba Denny di Korea menanggapi komentar saya dengan kalimat kasar. Nah kemudian dia ingin saya menafsirkan tidak bodoh, bahwa itu bukan kotoran. Nah di situ kan saya tersinggung. Makanya ketika wartawan tanya lagi, Denny siap duel di ring segala macam. Saya bilang, kalau misalnya dia berani menghina atau mempermalukan saya, menyerang saya hajar. Tiba-tiba dia mau ke rumah. Disitulah mulai dengan kalimat siri. Saya sebagai laki-laki ketika dia minta alamat saya. Oh, saya kan nggak mau nanti kalau dia takut-takutin. Saya nggak tahu dia di live itu, di perjalanannya. Jadi saya berpikir positif. Saya nggak tahu apa kejadian belakangan setelah dia keluar dari rumah saya. Baru saya tahu dia menggedor pintu. Dia Farhad atau saya keluar. Ini siri segala macam. Ya karena saya tuan rumah, ada orang datang bukannya megang leher saya tapi minta tolong pukul saya. Nah di situ saya berpikir apaan sih masa mukul. Tapi begitu keluar yang terjadi adalah image saya takut dan ciut gitu. Kemudian besoknya muncullah berita-berita yang dimana dia menyuruh supaya saya dimundurkan daripada Agus. Dan sekarang yang melaporkan Denny bukan hanya Farhad, ada aliansi Bugis Makassar. Nah kemudian nanti akan menyusul laporan-laporan berikutnya terhadap Denny. Sekarang Denny bilang dia udah minta maaf. Dia hanya minta maaf sendiri, siapa yang maafkan dia? Kedua,
Dia mengatakan, ditanya orang apa? Loh, saya kan kaget ketika saya bilang saya orang Bugis, karena dia bilang saya orang Makassar, ya saya juga orang Bugis. Kalau orang Makassar itu tidak kasar, tapi makasir, kasir, dan makasih. Kalau nggak nraktir orang ya ucapin terima kasih. Tapi dia selalu mengatakan bahwa Sirina Pace budaya leluhur gitu. Jadi seolah-olah saya nggak merasa nantang dia, ngejek dia penakut, tidak. Saya bilang kalau lu hajar gue lawan, gue hajar. Orang kayak Denny ini nggak bisa dibaik-baikin, digigit pakai hukum. Baru dia agak sopan, laporkan dia secara hukum gitu. Nah, Sirina Pace Makassar itu adalah ketika hak-hak pribadi kita dilanggar orang, yang menyelesaikan itu bukan fisik, bukan membunuh atau matian yang atau yang hidup, tapi serahkan dia pada hukum. Kalau nama itu kan boleh-boleh aja orang minta maaf kan, menyangkut etika gitu. Daripada dia ngomong aja minta dipukul di luar, ngejek kita gitu kan. Yang penting sikap aja. Berarti tetap jalur hukum ya Bang? Untuk sementara tergantung ketua tim aja nanti. Kalau beliau mengatakan hajar, hukum jamin rakyat ya berarti saya dijamin oleh hukum. Ketika ada orang mengganggu, mencederai keadilan, maka mereka harus mendapat hukuman yang setimpal. Di balik buka suaranya Denny Sumargo, yang menarik memang keterlibatan Farhad sebagai kuasa hukum Agus juga membuatnya harus terlibat perang dingin dengan mantan kliennya. Benarkah pasca pernyataan mengejutkannya untuk Farhad, Farhad telah melaporkan Pablo Benua ke pihak kepolisian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Yang tak kalah menghebohkan dari kejadian Denny Sumargo datang ke kediaman Farhad Abbas, tentu tidak lain dan tidak bukan adalah perihal mantan klien Farhad yang seolah kini mulai membelot dan menyerangnya. Sempat viral video Pablo yang menyebutkan Farhad memiliki karakter seperti perempuan, anak-anak, dan juga kurang waras untuk mempertanggungjawabkan ucapannya. Setelah melakukan somasi sebelumnya, Farhad akhirnya menyeret mantan kliennya dengan membuat laporan polisi dengan pasal dugaan pencemaran nama baik diduga dilakukan suami Ray Utami itu kepada dirinya. Udah dapat rekomendasi untuk melaporkan PB ini orang-orang yang nebeng-nebeng aja, kerjanya mau menghina-hina aja, nyenggol-nyenggol, tapi yang dibesarin balasan senggol kita ya. PB mau reunian lagi dan mau masuk seperti dulu lagi, makanya kita laporin pencemaran nama baik, ngejek-ngejek kerjanya ya. Orang kalau dilaporin ngejek-ngejek itu dia nggak usah pasal-pasal yang tajam, yang penting lu sekolah lagi, sekolah yang baik-baik aja. Mungkin jangan zaman di bawah setahun aja lah, pokoknya biar bando gue juga diejek sama dia. Ya ini bando ini bukan gara-gara gue perempuan, gara-gara rambut gue keren biar nggak terurai. Karena baru belajar rambut panjang, makanya rambut gue ini gue pakai bando. Bando ini sebenarnya adalah organisasi baru saya, Barisan Anti Dosa, Bando. Jadi kalau mau tidak berdosa pakai bando, itu penanda antara yang berdosa dan tidak berdosa. Bukan berdosa jadi perempuan gara-gara pakai bando ya. Tolong harus pintar. Di tengah perseteruannya dengan Densu dan Pablo Benua, Farhad juga mengirim pesan kepada Novi untuk segera mengembalikan uang donasi Agus sebesar kurang lebih 1,3 miliar yang kini berada di rekening yayasan milik Novi. Farhad juga menginformasikan jika pihaknya sudah menyediakan 2 kamar khusus di rumah Wawa untuk Novi dan Gary jika mereka ingin mengawasi secara langsung proses pengobatan Agus
tanpa perlu dipersulit dengan prosedur surat menyurat. Lanjut, ya. Walaupun Novi dan Gary menggunakan jurus surat menyurat, ya, kita akan balas suratnya juga. Intinya gini, ini orang mau berobat, jangan lagi pakai surat, ayo gunakan uang. Uang di tangan kamu, uangnya Agus kembalikan aja, ya. Sudah disiapkan 2 kamar di rumahnya Wawa untuk Gary dan Novi untuk di sana standby mengurusi uang keluar, ya. Jadi ini hal yang mudah dibuat sulit, yang hanya menjadi tweet kicauan-kicauan di media sosial bahwa mereka ini adalah orang yang baik gitu. Kita yang nggak baik, padahal kita yang bawa. Hari Senin nanti di Rumah Sakit Jakarta Eye Center jam 18. Di Menteng, Agus ke sana. Kalau memang besoknya harus operasi, operasi. Masalah keuangan nggak ada masalah. Yang penting ada ruangan, walaupun nggak ada keuangan. Ada teman yang mengatasinya. Sementara itu, menepikan alasan Farhad Abbas melaporkan juga Pablo Benua, di momen yang sama Wawa dan Elmi, istri Agus, juga mengungkap rasa kecewanya untuk Novi. Seperti apa perasaan kekecewaan keduanya yang disampaikan kepada wanita yang pernah dianggapnya layaknya malaikat itu? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kisruh donasi untuk Agus Salim memang seperti diketahui melebar jauh kemana-mana, membuat Farhad sebagai kuasa hukum terlibat banyak permasalahan, salah satunya adalah dengan Denny Sumargo dan mantan kliennya Pablo Benua. Kembali ke akar permasalahan ini, Wawa, keluarga Agus Salim dan Elmi, istri Agus, yang kemarin muncul di Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukum Agus, kembali angkat bicara dan menyampaikan pesannya yang cukup dalam kepada Novianti Pratiwi. Wawa menyebutkan sejak awal kasus ini dirinya sama sekali tidak menyalahgunakan uang donasi tersebut. Apalagi Agus dan Elmi istrinya juga sudah bersujud meminta maaf kepada Novi. Namun apa yang didapatkannya justru jauh dari apa yang dibayangkannya. Novi terus-menerus mengunggah aksi permintaan maaf tersebut di sosial media sehingga membuatnya dan keluarga dihujat. Keduanya pun tak menutupi perasaan sakit hati mereka, bahkan sampai dengan detik ini, dengan unggahan-unggahan Novi yang diunggah melalui media sosialnya. Pas podcast di Densu terakhir, Bang Densu pun sempat pesan nggak usah di medsos lagi, nggak usah dipublikasikan lagi. Tapi Mbak Novi setelah pulang dari sana malah gencar bikin story tentang keluarga kami, kesalahan kami. Sedangkan saya udah klarifikasi atau saya udah mengakui kesalahan itu. Kalau untuk mengganti secara tunai sebesar itu saya mohon maaf nggak sanggup. Tapi kalaupun memang harus nyicil, saya siap cicil. Kalau memang nggak mau dicicil, saya serahkan sertifikat ke Mbak Novi. Tapi Mbak Novi nggak ada respon, hanya bilang nanti dibicarakan sama yayasan. Tapi justru setelah itu bukannya dibicarakan masalah sertifikat ke yayasan, justru dia bikin story-story tentang kesalahan kami, sedangkan kami sudah minta maaf. Dan maaf kita juga di rumah dia malah dibikin story katanya kami keluarga acting. Padahal jujur demi Allah kita tuh udah bener-bener sama Elmi sampai si Agus sujud udah minta maaf gitu. Tapi yang penting intinya niat baik saya udah ada. Dan uang pun sisa yang dari terpakai kita udah kembalikan semua ke Elmi dan Agus. Intinya tidak ada penyalahgunaan dana donasi dari donatur, sama sekali tidak ada. Dana tersebut sudah ada di Pratiwi Novianti ya. Sudah tidak ada di Agus, ada di sana di yayasan. Ya nggak nyangka Agus. Ya sebenarnya kita kan merasa sakit hati lah. Istilahnya kita udah dibantu dengan Mbak Novi awalnya, tapi kenapa dijatuhkan juga gitu. Dengan hujatan, dengan statement dia, dengan story dia.
Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.